warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya. Kali ini kita akan membahas medan magnetik. Medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi magnet dan mengalami gaya magnet. Kali ini kita akan membahas tentang medan magnet yang berada pada kawat lurus berarus. Filsafat menemukan bahwa besar induksi magnet pada suatu titik P yang berjarak A dari kawat berarus berbanding lurus dengan 2 kali arus yang mengalir, yaitu 2I, dan berbanding terbalik dengan jarak titik A terhadap kawat berarus tersebut. Hingga nanti didapatkan bahwa medan magnet di sekitar kawat lurus berarus mempunyai persamaan B sama dengan U0 I per 2PA. Di mana B adalah induksi magnetik mempunyai satuan Weber per meter persegi, I arus mempunyai satuan ampere, dan A adalah jarak titik terhadap arus mempunyai satuan meter. Medan magnet merupakan besaran vektor seperti halnya waktu kita membahas medan listrik. Karena vektor, maka dia mempunyai nilai dan mempunyai arah. Sebelumnya sudah dijelaskan nilainya sebesar U0I per 2PA. Untuk menentukan arah digunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan ilustrasi ini. Di sini seolah-olah ada tangan yang menggenggam kawat berarus. Dari ilustrasi ini kita dapatkan untuk ibu jari atau jempol itu menunjukkan arah arus ke atas, kemudian 4 jari yang lain merupakan arah perputaran medan magnet seperti skrup. Nah, ditunjukkan dengan tanda panah ini, sehingga kita dapatkan dari ilustrasi ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arah induksi magnet di sekitar kawat di sebelah ini untuk sebelah kanan mempunyai tanda silang menunjukkan masuk ke bidang kertas atau meninggalkan mata kita. Sedangkan di sebelah kiri kawat yang mempunyai tanda titik menunjukkan keluar dari bidang kertas atau menuju ke arah kita. Jadi kesimpulannya, untuk kawat lurus berarus, besarnya induksinya sebesar U0I per 2PA dan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan dengan ketentuan untuk tanda silang menunjukkan bahwasanya medan magnet masuk ke dalam bidang kertas atau meninggalkan mata, dan untuk tanda titik menunjukkan tanda keluar dari bidang kertas atau menuju mata kita. Supaya kalian lebih jelas lagi, maka ikuti tutorial tentang pengerjaan soal-soal latihan yang berkaitan dengan medan magnet di sekitar kawat berarus. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Setelah tadi kita mempelajari materinya, maka sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soalnya tentang induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Di sini ada soal 2 kawat yang diletakkan sejajar dengan arah berlawanan. Kita lihat di sini. Untuk I1 arahnya ke atas, kemudian I2 arahnya ke bawah. Dan antara 2 kawat ini berjarak 2 cm. Masing-masing dari arus sebesar 2 ampere. Kalian disuruh mencari induksi magnetik di titik P yang berada di tengah kedua kawat tersebut. Jadi titik P ini berada 1 cm dari I1 dan berada 1 cm dari I2, sehingga jumlah totalnya 2 cm. Kita cari dulu yang diketahui dari soal ini. Bahwasanya dari soal tadi ditentukan bahwa I1 itu sama dengan I2 sebesar 2 ampere. Kemudian jarak untuk titik P ke kawat I1 sebesar 1 cm kita jadikan meter menjadi 10 pangkat min 2 meter. Kemudian jarak titik P terhadap I2 juga sama 1 cm kita jadikan meter 10 pangkat min 2 meter.
Setelah kita cari semua besaran yang ada pada soal, selanjutnya kita menentukan arah dari medan magnet dari titik P karena pengaruh I1. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka titik P terhadap I1 mempunyai arah silang, jadi masuk ke dalam bidang kertas. Ini kita beri nama B1. Kemudian I2 terhadap titik P juga mempunyai tanda silang, kita beri nama B2. Pengaruh titik P terhadap I1 dan I2 mempunyai arah yang sama, sama-sama silang. Jadi di sini kita jumlahkan sehingga induksi magnetik di titik P sama dengan B1 ditambah dengan B2. U0 dari I1 2pi-A1 ditambah dengan U0 I2 per 2pi-A2. Kita masukkan besarnya U0 4pi 10 pangkat min 7, jumlah arusnya tadi 2 ampere per 2pi dengan jaraknya 10 pangkat min 2 ditambah dengan 4pi 10 pangkat min 7 dengan arus I2 sebesar 2 ampere dibagi dengan 2pi, jaraknya A2 terhadap arus I2 juga sama 10 pangkat min 2. Sudah kita masukkan semua, selanjutnya kita sederhanakan. Kita coret yang sudah ada, ini juga, sehingga kita dapatkan sebesar 4 10 pangkat min 7, kemudian 10 min 2 ini naik ke atas menjadi positif, kemudian ini juga 4 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi positif, dijumlahkan 4 10 pangkat min 5 ditambah dengan 4 10 pangkat min 5. Kita jumlahkan sebesar 8 10 pangkat min 5 dengan satuan Weber per meter persegi. Inilah hasil besarnya induksi magnetik di titik P dengan arah arus sama, besarnya sama 2 ampere dan arahnya berlawanan. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Pada soal kedua ini ada 2 kawat lurus diletakkan sejajar dengan arah yang sama. Kita lihat di sini sama-sama ke atas. Masing-masing dialiri arus 6 ampere dan 9 ampere. Jadi I1 ini 6 ampere, I2-nya 9 ampere. Kedua kawat terpisah sejauh 25 cm dari ujung I1 sampai I2 25 cm. Jika induksi magnetik di titik P bernilai 0, kita lihat di sini induksi magnetik di titik P 0, berarti nanti BP-nya sama dengan 0. Kalian disuruh mencari berapakah jarak titik P dari kawat yang berarus 6 ampere. Maka kita pakai ilustrasi. Titik P di sini terhadap I1 kita beri nama atau jarak X. Kemudian P terhadap I2 kita beri jarak 25 min X. Jadi untuk A1-nya sama dengan X, A2 25 min X. Langkah yang kedua, kita tentukan arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Titik P terhadap I1 dengan arah arus ke atas, maka dengan kaidah tangan kanan mempunyai tanda silang, kita beri nama B1. Kemudian titik P terhadap I2 yang di sebelah kanan ini mempunyai tanda titik
kita beri B2. Kedua tanda ini berlainan, satu masuk satu keluar, sehingga nanti medan magnet di titik P sama dengan B1 dikurangi B2. Dari soal sudah ditentukan BP-nya sama dengan 0. Kita tulis 0 di sini. Jadi B1 min B2. B2 kita geser ke sebelah kiri sehingga B1 sama dengan B2. Kita masukkan harganya U0 I2 2Pi A2 sama dengan U0 I1 2Pi A1. Kemudian kita sederhanakan. Ini juga, maka tinggal I2 sebesar 9, kemudian A2 25 min X, I1 6, A1 X. Kemudian kita kalikan silang, 9X sama dengan 6, 25 min X, 9X, 150, 6 kali 25, min 6X. Min 6X kita geser ke kiri sehingga mempunyai tanda positif. Kita jumlahkan 9 dengan 6, 15X 150 sehingga harga X 150 min 15. Jadi X 10 dengan satuan cm. Maka nanti kita dapatkan dari soal harga X di sini sebesar 10 cm, sedangkan yang di sini 15 cm. Jumlah total 10 dengan 15 25. Titik P berjarak 10 cm dari I1 dan berjarak 15 dari I2. Demikian pembahasan untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Disajikan dalam soal dua kawat sejajar berjarak 5 cm, masing-masing dialiri arus 6 ampere searah. Maka kita gambarkan seperti ini. Di sini I1 sama dengan 6 ampere dan I2 sama dengan 6 ampere. Dan jarak keduanya 5 cm. Sudah kita gambarkan. Tentukan besar induksi magnetik pada sebuah titik yang berjarak 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua. Ini kawat pertama dan ini kawat kedua. Sedangkan dua-duanya mempunyai jarak 5 cm. Kalau mengikuti soal 3 dengan 4 7 cm. Jadi mustahil bahwa titik itu ada lurus dengan kondisi kawat. Maka kita buat dengan ilustrasi titik P berada pada jarak dari I1 sebesar 3 cm dan dari I2 berjarak 4 cm. Dan ini merupakan Pitagoras dengan sudut siku-siku. Kalau kita lihat dari Pitagoras, maka 5 cm ini merupakan sisi miring dari segitiga. Sudah kita gambarkan. Kemudian kita mulai membuat arah medan magnet dikarenakan I1 dan I2. Titik yang berada di sini dipengaruhi oleh I1, maka arah medannya menuju ke sebelah selanjutnya. Ini kita beri nama B1. Kemudian titik ini pengaruh dengan I2, maka arah medannya ke arah ini. Kita beri nama B2. Sehingga nanti misalkan titik ini kita namakan titik P, maka induksi magnetik di titik P merupakan resultannya. Jadi merupakan jajaran genjang
Nah, disinilah induksi magnetik titik P. Jadi ini penyelesaian vektor dengan mencari resultannya seperti kalian mempelajari waktu kelas 10. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa induksi magnetik di titik P itu merupakan resultan vektor dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat 2 dikali B1 B2 cos dari sudut yang di sini. Karena di sini 90, maka otomatis yang sudut berbelakang juga mempunyai harga yang sama. Jadi di sini cos 90. Cos 90 merupakan 0, berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Sehingga kita bisa ringkas menjadi B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Kita cari dulu berapa besarnya B1. B1 sama dengan U0I1 2pi A1 4pi 10 pangkat min 7. I1 nya kita masukkan 6 2pi dengan jaraknya tadi sebesar 3 10 pangkat min 2. Tadi 3 cm kita jadikan meter. Kita mulai menghitung. Ini kita sederhanakan. Ini juga dengan 6 sehingga tinggal 4 10 pangkat min 7. 10 min 2 naik ke atas sehingga kita dapatkan harganya 4 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Selanjutnya kita hitung besarnya B2 U0I2 2pi A2 4pi 10 pangkat min 7 kalikan dengan arusnya 6 2pi dengan jaraknya 4 10 pangkat min 2. Kita sederhanakan. Ini juga ini dapat 3. Jadi 3 10 pangkat min 7 10 pangkat 2. Sehingga total hasilnya 3 10 pangkat min 5 Weber meter persegi. Hasil yang kita peroleh di sini B1 dan B2 kita masukkan dari yang tadi sudah kita buat. Jadi di sini 4 10 pangkat min 5 kuadrat ditambah 3 10 pangkat min 5 kuadrat 4 dikuadratkan 16 10 pangkat 5 dikuadratkan 10 pangkat min 10 3 dikuadratkan 9 10 pangkat min 10. Kita jumlahkan 16 dengan 9 25 10 pangkat min 10 25 di akar mendapatkan 5 10 pangkat min 10 di akar 10 pangkat min 5. Maka inilah hasil medan magnet di titik P 5 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Mudah-mudahan pembahasan soal ini memberikan titik cerah bagi kalian selama pembelajaran daring. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi dalam pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.